Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tetapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama? Fakta kelima tentang Kartini, pandangannya tentang agama, Tuhan, dan kemanusiaan. Sebelum dia usia sekolah, dia sudah khatam baca Al-Quran. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana. Masih dalam seri Bulan Kartini. Kali ini kita akan ngobrolin tentang 7 fakta penting tentang Kartini yang perlu Anda ketahui. Apa saja 7 fakta penting itu? Stay tune, ikuti terus. Kartini yang sekarang kita kenal sebagai pahlawan wanita, pelopor gerakan emansipasi perempuan, pelopor gerakan kesetaraan laki dan perempuan, adalah sosok yang kaya dengan cerita, kaya dengan kisah dan ide dan pemikiran melampaui sekedar soal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sayang sekali bahwa sosok Kartini yang kaya dengan kisah yang mengitarinya itu sekian puluh tahun, khususnya sejak Orde Baru, difitnah dan dikerdilkan sehingga kita hanya mengenal sebagai Sanggul dan Kebaya. Dan bahkan sebagian aktivis penggerak hak perempuan juga ikut tidak suka dengan Kartini. Misalnya ada yang mengatakan kepada saya, ya dia kan nggak konsisten, katanya menolak perkawinan sebagai tujuan hidup dari perempuan Jawa. Dia kemudian mau dikawinkan, dijodohkan lagi, menolak perjodohan, mau dijodohkan, menolak poligami, jadi istri keempat dari Bupati Rembang. Jadi dia dinilai tidak konsisten. Tapi sebetulnya sosok seperti apakah Kartini ini? Ada banyak kisah yang tersembunyi di balik Kartini yang menurut saya perlu diketahui sehingga kita tidak lagi terdistorsi image kita tentang Kartini hanya dari image yang coba ditanamkan oleh Orde Baru selama puluhan tahun yang terlanjur melekat di memori kita. Karena itu saya harap teman-teman ikuti terus dari awal sampai akhir tentang 7 fakta penting sekitar Kartini supaya kita tidak lagi melihat Kartini secara tidak adil. Dan kemana-mana. Fakta pertama tentang Kartini adalah bahwa Kartini bukan hanya seorang pemikir, tapi juga seorang seniwati atau lebih tepatnya saya sebut artis gitu ya. Pencipta, pegiat, pelaku tentang seni. Jadi artis, bukan selebriti tapi artis. Pramoedya Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja mengatakan bahwa Kartini sebetulnya orang yang sangat berjiwa seni dan sangat kaya dengan ragam seni begitu. Dia melukis, dia membatik, dia mengukir, dia membuat karya patung, menulis sajak dan prosa dan yang diterbitkan di banyak terbitan. Ketika saya membaca semua itu sebetulnya kekaguman saya kepada Kartini ini membuncah gitu ya. Karena orang kok bisa ya, bukan hanya pemikirannya yang brilian tetapi betul-betul komplit kanan kirinya gitu. Dia menulis sajak, prosa, puisi sejak remaja, dan soal lukisan dan batik dia pernah mengirimkan lukisan dan batik sebagai hadiah kepada teman-temannya di Belanda. Misalnya dia mengirimkan hadiah lukisan dan sarung hasil karya batiknya sendiri, batik tulis, kepada suami istri yaitu Tuan dan Nyonya Abendanon di Belanda. Kartini juga pernah menyatakan bahwa cita-citanya yang sesungguhnya itu ternyata
selain ingin memajukan soal pendidikan perempuan, ternyata dia ingin menjadi penulis, dia ingin menjadi seorang sastrawan, sastrawati. Dan tulisan-tulisannya, sajak, puisi, prosa, sering diterbitkan di beberapa majalah dan jurnal, dan dia sering memakai nama samaran, bukan namanya sendiri, dan nama samarannya adalah Tiga Bersaudara. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang juga banyak memuat sajak-sajak dia, karena dalam surat-surat yang dia kirimkan kepada sahabatnya juga banyak sajak-sajak yang dia tulis, baik dalam bentuk surat ataupun juga dalam bentuk kartu pos. Dia mengatakan dalam salah satu suratnya bahwa pikiran adalah puisi, pelaksanaannya adalah seni. Tapi mana ada seni tanpa puisi? Segala yang baik, yang luhur, yang keramat, segala yang indah dalam hidup ini adalah puisi. Dan tahukah teman-teman bahwa judul Habis Gelap Terbitlah Terang juga dikutip atau diinspirasikan oleh puisi yang dikutip oleh Kartini dalam suratnya, dan dia katakan dia kenal sajak ini dari seorang perempuan tua yang sering dia kunjungi dan sering rengeng-rengeng nembang dan juga berpuisi dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia. Puisinya berbunyi, habis malam, terbitlah terang. Habis badai, datanglah damai. Habis juang, sampailah menang. Habis duka, tibalah suka. Dan yang tidak banyak diketahui bahwa seni ukir Jepara menjadi terkenal seperti sekarang itu thanks to Kartini. Kita berhutang budi kepada Kartini. Karena Kartini pada waktu itu ketika diajak berkunjung oleh ayahnya ke sebuah desa di balik gunung, dan dia melihat betapa luar biasanya karya ukir para orang desa tukang ukir itu yang kemudian membuat dia belajar mengukir, dia kemudian pulang dan berbincang-bincang dengan ayahnya bahwa sebegitu indahnya ukiran-ukiran itu tapi tidak dikenal orang. Jadi kemudian dia membuat berbagai upaya untuk mengembangkan seni ukir dan kemudian memperkenalkan ke dunia internasional. Dia membuat desain ukir-ukiran dan kemudian juga mengirimkan ke beberapa temannya sebagai hadiah, dan bahkan nantinya dia membuat komunitas ukir yang terus dipromosikannya sampai dia meninggal dan dilanjutkan oleh adik-adiknya. Pramudia menyebutnya sebagai Masyenas. Apa itu Masyenas? Adalah patron atau pelindung para seniman, seniwati, dan pelindung karya seni. Saking begitu berjasanya khususnya dalam hal ukir-ukiran Jepara. Demikian fakta pertama tentang Kartini. Fakta kedua adalah bahwa dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi di Belanda, tapi dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda, unfortunately, melalui dua orang yang dipercaya Kartini, yaitu suami istri Tuan dan Nyonya Abendanon, karena dianggap agak terlalu membahayakan. Oleh bantuan Stella Sihandelar, siapa Stella? Bisa lihat di video sebelumnya ya. Kartini berhasil memperoleh beasiswa untuk berangkat studi di Belanda. Tapi kemudian Abendanon atas kebijakan politik Belanda pada waktu itu mencoba membujuk Kartini untuk tidak berangkat. Misalnya dalam buku Armin Pane ini dikatakan pada tanggal 25 Januari 1903 Abendanon berkunjung ke Jepara dan menasihati Kartini untuk tidak berangkat ke Belanda. Apakah Kartini menyerah? Tidak. Dia terus melakukan negosiasi dengan Tuan dan Nyonya Abendanon, dengan ayahnya, tapi tetap tidak boleh. Dan kemudian dia mengatakan, ya kalau tidak boleh berangkat ke Belanda, kalau gitu izinkan aku belajar di perguruan tinggi di Batavia gitu ya. Ketika ayahnya mengatakan,
Nggak bisa, Nduk. Ini belum waktunya, belum zamannya, belum masanya, tolong mengerti ayah. Maka kemudian dia bernego, kalau nggak bisa, nggak boleh berangkat ke Batavia, ya okelah, turun lagi dia. Izinkanlah nih berangkat sekolah guru ke Semarang gitu. Sementara Tuan dan Nyonya Abendanon ketika kemudian melihat begitu gigihnya kemauan Kartini untuk belajar, kemudian menawarkan untuk mungkin sekolah di Jepang gitu. Tapi kemudian sesuatu terjadi dan tawaran sekolah ke Jepang diubah menjadi nggak bisa berangkat ke Jepang. Tapi bolehlah jalan-jalan ke Jepang. Ya supaya terekspos pada dunia luar, tapi bukan sekolah. Perjalanan ke Jepang, dan kali ini perjalanan ke Jepang boleh dengan adiknya Rukmini gitu. Dan kemudian ketika itu belum sampai terjadi perjalanan ke Jepang, kemudian turun izin dari pemerintah kolonial Belanda bahwa Kartini boleh belajar ke Batavia. Tapi sesuatu terjadi karena bahwa ketika Abendanon mencoba merayu Kartini untuk tidak berangkat ke Belanda, dan juga ketika izin berangkat ke Batavia belum turun, ada taktik yang dilakukan dengan mendekati ayahnya agar mungkin mengawinkan Kartini sajalah supaya semangat belajarnya sedikit turun. Maka semua tawaran pengganti tadi, jalan-jalan ke Jepang, studi ke Batavia, atau bahkan kemudian studi ke Semarang yang sudah diiyakan oleh ayahnya, akhirnya tidak ada yang kejadian. Kita semua tahu Kartini kemudian menikah, punya anak, dan meninggal. Itulah fakta kedua, bahwa dia mendapat beasiswa untuk berangkat ke Belanda, tapi karena politik Belanda tidak kesampaian.